Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fauzan Kifayat. Saya adalah seorang mahasiswa teknik informatika di Universitas Islam Nusantara semester 5. Nah, saat ini kita akan mengulas satu perusahaan yang mana perusahaan tersebut kabarnya masih merintis. Tapi sampai saat ini penjualannya sudah sampai 1.500 pieces. Kira-kira perusahaan apa ya? Kemudian apa yang akan kita ulas? Produk apa yang akan kita ulas? Selengkapnya tetap di video kita, jangan sampai di skip, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan berbincang-bincang dengan owner apa ya, yaitu owner Dapur Neng Imah ya. Jadi kalau teman-teman belum lihat, teman-teman juga bisa lihat di sini di IG-nya, yaitu IG Dapur Neng Imah, dapur.nengimah. Sebagaimana yang saya sebutkan di sini. Oke. Baik, tanpa berlama-lama, coba kita berinteraksi ya, atau kita lakukan talk show dengan owner Dapur Neng Imah. Kepada Ibu Siti Nurhalimah dipersilakan. Baik, alhamdulillah ya sudah punya anak juga. Masih lucu. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baik di samping kita ini adalah pengusaha sekaligus ibu rumah tangga ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah mempunyai 2 anak kabarnya. Dan beliau mempunyai produk, yaitu produk Dapur Neng Imah sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Baik, langsung saja kita tanya. Yang pertama adalah, apa sih Dapur Neng Imah? Silakan Bu dijawab, Dapur Neng Imah itu apa sih? Satu perusahaan. 2,000 years later. Ya, kita ulang ya yang tadi kita bahas, yaitu yang pertama, apa sih Dapur Neng Imah itu? Silakan dijawab Ibu Owner. Jadi perusahaan Dapur Neng Imah ini adalah perusahaan yang bergerak khususnya dalam bidang kuliner. Kemudian Bentar, sekarang visi misinya ya. Coba pengen tahu sih visi misi dari Dapur Neng Imah itu apa ya? visi misi kita yang paling besar yaitu perusahaan kuliner perusahaan kuliner filantrop Ulang. Baik, perusahaan filantropi ulang. Visi misinya kita coba tanya visi misi dari Dapur Neng Imah ini, silakan dijelaskan. visi misi terbesar perusahaan Dapur Neng Imah ini yaitu menjadi perusahaan kuliner filantropi nomor 1 di Indonesia. Alhamdulillah. Apa sih maksudnya filantropi itu? Kalau kita lihat sih mengacu kepada kedermawanan ya, kebahagiaan, kedermawanan. Berarti kalau bisa disimpulkan mungkin perusahaan kuliner yang dengan profitnya, yang dengan keuntungannya mungkin bisa jadi dialihkan untuk pemberdayaan masyarakat, begitu ya? Iya, betul. Baik, oke. Sekarang kita coba tanya ke bagian inti juga ya, yaitu berapa sih pendapatan atau omset sementara ini? Untuk sementara ini karena kita masih merintis ya, belum terlalu banyak penjualan. Jadi masih di angka 5 jutaan dalam 1 bulan. 5 juta dalam 1 bulan. Oke, itu sudah sangat bagus. Tapi alhamdulillah ini juga tetap menjadi keuntungan besar bagi Dapur Neng Imah, karena setiap dari keuntungannya kabarnya itu diberikan untuk visi misi besar Dapur Neng Imah. Yang bisa disebutkan tadi adalah ingin membuat setiap orang menjadi bisa makan gitu ya. Setiap orang bisa makan. Oh ya, setiap orang bisa makan. Baik.
Nah, sekarang kita ingin mengetahui nih, produk apa saja yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan Dapur Naimah ini. Silakan. Yang pertama itu yang kita branding paling utama itu sambal ya, karena kan sambal itu merakyat, terus basic untuk segala kuliner gitu. Jadi yang pertama sambal, terus kemarin sudah trial and error tentang apa yang cireng, kemudian nasi kuning, terus untuk selanjutnya rencana yang besarnya itu masih banyak, bisa dalam apa namanya sajian ayam, kemudian ikan, kemudian olahan-olahan frozen food yang lainnya. Oke, berarti sangat banyak ya. Ini apa namanya sangat menggurita bahasnya, karena ya kita ketahui bahwasannya kebutuhan makanan itu adalah kebutuhan nomor satu bagi umat manusia ya, selain dari air minum, sehingga mungkin bisa jadi food and beverage berada di dalam pengawalan atau berada dalam visi misi besar dari Dapur Naimah ini ya. Jadi produk yang ditawarkan adalah food and beverage, yang mana tadi bisa disebutkan yang pertama tadi yang sudah dikeluarkan adalah sambal, kemudian yang kedua itu adalah cireng ya. Cireng ini udah trial and error dan insya Allah segera launching. Kemudian yang ketiga apa lagi? Yang ketiga adalah nasi kuning. Nasi kuning khusus di kalangan internal keluarga ya. Nah itu adalah produk yang sudah dikeluarkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu adalah, pernah gak sih dapat bantuan dari pemerintah? Sejauh ini belum ya? belum. Sejauh ini belum, karena mungkin pemerintah belum melihat gitu ya bagaimana fantastisnya produk ini ya. Baik, sebelum lanjut kita rekomendasikan kepada teman-teman semuanya, silakan untuk follow dulu Dapur Naimah di sini ya. Follow dulu, setelah di follow kemudian nanti juga boleh lihat-lihat atau mungkin bisa jadi menjadi mitra ya, mitra dari Dapur Naimah, reseller atau reseller, kemudian mungkin jadi pegawai dan sebagainya. Baik, sebentar. Oke, selanjutnya ini kita sambil panas-panasan nih ya. Tapi nggak apa-apa, kita kan ngobrol bisnis, jadi kita harus menyerap semua ilmu yang didapatkan meskipun itu dari siapapun ya, bisa jadi dari anak kecil, dari siapapun ya. Baik, selanjutnya adalah alasan kenapa menjual produk ataupun mendirikan lembaga Dapur Naimah ini. Silakan. Ya itu ya yang tadi sudah disebutkan, bahwa adanya perusahaan Dapur Naimah ini ingin tujuannya semua orang bisa makan, mensejahterakan banyak orang, menjadi penebar manfaat gitu, khususnya di dalam bidang kuliner, dan ini kan hobi sih khususnya, jadi menyalurkan hobi agar menjadi sesuatu yang menguntungkan. Oke, berarti ini adalah suatu pekerjaan yang bermanfaat ya. Kenapa? Karena selain itu menjadi sebuah hobi, maka pekerjaan ini menjadi manfaat bagi orang lain. Ini yang perlu kita catat, bahwa bisnis itu adalah mencari pain and gain ya, mencari apa yang diperlukan dari penjual apa yang diperlukan dari para pembeli, sehingga setiap kita mau menjual atau setiap kita akan menjual suatu produk, maka dipilih dulu apa yang diperlukan oleh khalayak ramai. Nah, seperti mungkin Dapur Naimah ini berdiri agar supaya banyak orang bisa makan, sehingga dari setiap penjualan itu akan dialokasikan untuk makan orang-orang yang membutuhkan ya. Nah, itu jadi sudah sangat menginspirasi ya. Selanjutnya apa sih yang disebut atau harapan dari pengusaha terhadap pemerintah? Barangkali ada pesan bagi pemerintah, silakan. Untuk pemerintah mungkin lebih lebih bisa mencari gitu ya, usaha-usaha kecil atau memperhatikan yang sedang merintis usaha agar usaha itu berkembang dengan baik gitu ya. Ketika perusahaan berkembang dengan baik, otomatis kan bisa manfaat juga untuk pemerintah agar perekonomiannya lebih maju lagi.
masih lebih diperhatikan gitu ya, Oke. yang kecil-kecil. Ya kadang mungkin ada bantuan dari pemerintah tapi mungkin karena tidak merata, bahkan salah sasaran, sering sekali seperti itu ya. Nah jadi pesan dari ibu ownernya tadi adalah pemerintah harusnya lebih selektif lagi untuk mencari penerima hibah atau penerima hibah dari UMKM tersebut. Baik, apa selanjutnya adalah pertanyaan selanjutnya, harapan dari ibu owner ini untuk dunia pendidikan, kira-kira apa harapan? Dunia pendidikan. Nah, ketika ini ya apapun dimulai dari ini ya, dari makanan. Ketika makanan baik, otomatis ke badan baik, kemudian pikiran baik. Nah, itu juga sangat bersinergi dengan dunia pendidikan gitu ya. Ketika kita menciptakan kuliner yang baik, halal dan thayyib, bisa menjadikan anak-anak Indonesia itu cerdas gitu ya akalnya, dan sehat badannya gitu. Jadi harapannya ketika sudah mengkonsumsi kuliner yang baik, halal, thayyib gitu, menjadikan Indonesia lebih baik lagi dalam hal pendidikannya. Kemudian itu sih Baik, betul lebih sekali. berkembang gitu ya. Memang betul ya, karena apa? Sebetulnya apa yang dimakan Muhammad Al-Fatih sama dengan apa yang kita makan. Apa yang dimakan oleh siapa? Rasulullah juga adalah makanan. Tetapi kenapa yang keluar beda? Kenapa mereka menjadi orang-orang yang unggul? Karena makanan tersebut didapat dari yang halal, kemudian makanan tersebut didapat dari hal yang thayyib ya. Nah, mungkin cita-cita dari ibu owner adalah memperbaiki pendidikan mulai dari fundamentalnya atau mulai dari yang kecilnya, yaitu apa? Yaitu dengan cara memperbaiki makan dari peserta didik tersebut. Jadi ketika peserta didik baik dalam makannya, maka keseluruhan hidupnya atau keseluruhan dari kegiatannya itu pun akan menjadi baik, termasuk dari pikiran dan otaknya yang mana itu dipakai untuk belajar. Baik, itu ya yang pertanyaan selanjutnya. Oh iya, mau ngomong-ngomong, tahun berapa bisnis ini dibangun atau mungkin terlahir? Dapur Neng Ima ini kapan sih terciptanya? Tahun 2018 saat itu bulan November mungkin ya, berarti baru Setahun. 1 tahun. Oke, Ya. 1 tahun berdiri, tapi sudah 1.500 pieces terjual, itu sudah lumayan bagus ya. Baik, mungkin ada kata-kata atau cara mengiklankan, silakan disampaikan di sini. Contohnya Dapur Neng Ima, dapur untuk ummah, contoh seperti itu, atau mungkin Dapur Neng Ima, dapur nak ngeunah, contoh kayak gitu ya. Silakan. Apa ya? Ya boleh seperti itu. Dapur Neng Ima nikmat dan berkah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah kata-kata promosinya ya. Jadi Dapur Neng Ima nikmat dan berkah. Selain dari makanan yang nikmat, berkah juga makanannya. Kenapa? Karena Yuk sambut. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita bincang-bincang dengan owner dari Dapur Neng Ima ya. Ini tentunya sangat menginspirasi bagi kita bahwasannya bukan hanya saja kita jualan, tapi kita juga perlu membuat suatu produk yang mana produk tersebut bukan hanya untuk dijual, bukan hanya untuk bermanfaat bagi kita sebagai pemangku bisnis tersebut, tetapi juga bermanfaat bagi khalayak ramai. Salah satunya adalah dengan cara membuat produk yang mana itu akan menjadikan produk tersebut manfaat bagi semua orang. Salah satunya adalah makanan yang baik dan makanan yang halal. Baik, ini adalah salah satu produk dari Dapur Neng Ima. Ini adalah sambal Dapur Neng Ima. Bisa dilihat. Oke, selengkapnya boleh teman-teman lihat di IG Dapur Neng Ima, dapur.nengima. Dan jangan lupa juga subscribe channel kami di sini. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf atas segala kekurangan. See you.